podcast semuanya dalam mata kuliah Finance for Non-Finance. Dan ini adalah sesi terakhir, kita masih membahas mengenai perhitungan saham. Minggu lalu kita sudah menghitung beberapa perhitungan tentang saham, mulai dari agio, kemudian disagio, ada kemudian sampai capital gain dan loss ya, seperti itu. Hari ini kita akan coba bahas kembali apa saja dari saham yang bisa kemudian kalian pelajari, kalian hitung, sehingga harapannya ini bisa jadi insight kalian maupun bisa kalian terapkan ketika nanti atau sekarang kalian coba untuk bermain di sekuritas, especially di saham. Tapi sebelum itu saya rekap dulu beberapa hal di pertemuan yang lalu. Jadi hopefully ini bisa reminder kembali, memorize kalian ya, memori kalian mengenai saham. Dan seperti kita tahu bahwa untuk investasi ini banyak bentuknya, ada investasi fisik, ada kemudian di surat-surat berharga, salah satunya adalah saham. Itu ya, saham pun terbagi kembali ke beberapa yang bersifat derivatif atau turunan saham. Nah, saya akan bahas sedikit demi sedikit dulu gitu ya, pembahasan minggu lalu mulai dari emiten. Seperti teman-teman ketahui dan harus diketahui kembali bahwa emiten ini adalah sebuah istilah di dalam dunia perdagangan surat-surat berharga yang kemudian mengindikasikan sebuah perusahaan yang dia sudah melakukan go public. Go public ini artinya merubah perusahaan dari yang tadinya private tertutup menjadi terbuka. Setiap teman-teman melihat ada sebuah perusahaan, di belakang nama perusahaannya PT Anu ada .tbk, berarti perusahaan tersebut adalah sebuah emiten gitu ya, atau perusahaan yang sudah launching saham, sudah IPO. Sahamnya sudah bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Jadi saham adalah perusahaan yang sedang mengeluarkan, menerbitkan baik itu kemudian saham, obligasi, commercial paper, gitu ya. Jadi jangan lupa ada harga nominal per value, adalah harga yang telah ditetapkan emiten untuk setiap lembar saham yang ditetapkan emiten. Selain harga nominal, juga nanti ada harga yang lainnya. Ini IPO adalah saham ketika pertama kali launching, lahir, gitu ya. Pertama kali lahir di Bursa Efek Indonesia. Ini biasanya ada tanggal IPO-nya, tanggal berapa. Pertama kali dia kemudian tercatat di bursa, sahamnya bisa diperjualbelikan. Nah, ada harga perdana, itu kemarin sudah kita bahas, harga sebelum pasar tersebut di launch gitu ya, di IPO kan, initial public offering. Nah, ini harga yang awal nih, yang ditawarkan dan biasanya ditentukan oleh underwriter. Kemudian IHSG kemarin kita sudah bahas juga. IHSG adalah indeks harga saham gabungan gitu ya. IHSG ini adalah rata-rata harga saham di Indonesia, seperti itu. Atau disebut juga bahasa Inggrisnya adalah Jakarta Composite Index. Nah, kemarin kita sudah belajar agio saham, selisih antara harga beli dengan harga jual perdana. Ini agio itu jika selisihnya itu adalah positif atau surplus. Kebalikan dari agio adalah disagio, gitu ya. Disagio enggak dibahas ya, adalah disagio. Oke. Kemudian harga pasar itu adalah the latest price, harga terakhir yang dibukukan di Bursa Efek Indonesia. Tentunya harga pasar ini akan fluktuatif, gitu ya, fluktuatif seiring dengan permintaan dan penawaran saham, dan biasanya sentimen-sentimen negatif dan positif akan mempengaruhi harga saham. Selain juga yang mempengaruhi harga saham itu adalah kinerja keuangan dari si emiten itu sendiri. Nah, capital gain, capital loss kita kemarin pun kita sudah bahas. Ini selisih antara harga beli saham dengan harga jual, positif gitu ya. Tapi gain dan loss ini ketika sudah dikalikan dengan lot, gitu, dengan lotnya. Dan ingat, pembelian saham itu minimalnya adalah, atau satuannya itu adalah lot.
Minimal pembeliannya atau penjualan saham di Bursa Efek Indonesia itu adalah satu lot, di mana satu lot ini berjumlah 100 lembar saham. Oke, kita tinggalkan capital gain dan capital loss. Capital agio lawannya adalah disagio. Agio ketika untung, disagio ketika tidak untung atau buntung. Gain ketika kemudian untung positif, capital loss ketika kemudian rugi negatif. Nah, margin trading ini sebenarnya terusan dari capital gain, capital loss gitu ya. Margin trading ini menghitung berapa dana yang kita harus keluarkan untuk membeli saham, kemudian jika kita jual berapa pendapatan yang kita dapatkan setelah dikurangi pajak, komisi dan lain-lain. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah sampai margin trading. Ya, margin trading. Tapi kalau tidak salah margin trading ini kemarin perhitungannya belum selesai. Jadi teman-teman nanti ini kan contohnya sudah ada ya. Contohnya itu adalah ini nih, ketika ada soalnya margin, kemudian soal margin. Nah teman-teman nanti coba kalian untuk kerjakan contoh kasus yang berikut untuk margin trading. Nah ini untuk kasusnya Harry Potter, dimana Harry Potter udah main saham, kalian nggak main saham keterlaluan. Harry Potter belinya saham PT Semen Gresik ya, bukan sahamnya Gryffindor gitu dan lain-lain. Beli saham PT Semen Gresik TBK, harganya per lembarnya itu berarti ini harga apa? Harga perdana atau harga pasar? Harga pasar ya. Harga pasarnya itu 3.000 per lembar saham, belinya 3 lot, kemudian dijual ketika harganya sudah naik 4.200 dan di sini ada komisi broker dan lain-lain 5%. Kalian harus menghitung berapa keuntungan dan tingkat return on investment-nya gitu ya. Nah, sosial ini kebalikannya ketika dijual karena kondisi pasarnya sedang sedang bullish. Jadi ada kondisi pasar itu naik dan turun gitu ya. Warnanya itu hijau kalau sedang naik harganya, kemudian merah kalau sedang turun. Bahasanya adalah bullish dan bearish. Bullish itu diambil dari kata bull, ini ya, banteng, dan bearish itu dari bear, beruang. Kenapa disebut bullish? Bullish ini ketika si pasar itu trennya naik. Kenapa disebut bull? Karena punggung dari banteng itu cenderung naik gitu ya. Si banteng itu punggungnya itu naik. Nah, Anda lihatlah contoh-contoh banteng gitu ya. Jangan keparpol tapi ya. Banteng biasa naik tuh si punggungnya. Tapi bear itu turun gitu ya, antara punggung kepala dengan kemudian bokongnya itu dia menurun. Nah, bear itu diindikasikan ketika kondisi pasarnya itu sedang menurun, disebutnya bearish. Gitu. Kalau kalian main-main ke Bursa Efek Indonesia ataupun bursa-bursa yang lain di luar negeri, itu biasanya bursa itu selalu dilambangkan dengan banteng. Ya, dilambangkan dengan banteng. Di Bursa Efek Indonesia pun ketika kalian masuk itu ada patung banteng, bukan buat disembah ya. Anak sapi enggak ya, tapi ini adalah filosofis dari bursa, di mana harapannya itu bursa itu adalah kondisinya naik, positif, hijau gitu ya, seperti itu. Nah, sosialin kebalikannya, cara menghitungnya kita akan coba cek. Sebenarnya sama seperti kemarin kita menghitung margin trading. Contoh ini ada Bapak Halifi membeli saham PT XL Asia Tbk. Jadi semua emiten yang saya tulis di sini adalah real emiten ya. Tapi untuk harga sahamnya tentu saja ini hanya contoh. PT XL Asia Tbk dibeli oleh PT Bapak Halifi, sahamnya 2 lot. Harga per lembarnya itu Rp1.000. Setahun kemudian harganya itu turun, bukan diprediksi turun ya, tapi turun karena ini dijual. Kemudian Bapak Halifi menjual saham tersebut di harga 800. Berarti di sini sudah tahu gitu ya, harga belinya 1.000, dijual 800. Ada apa? Ada disagio. Disagionya berapa? 200 perak per lembar saham.
Kalau kemudian dihitung loss-nya berarti Rp200 dikali 2 lot, itu ya, Rp200 dikali 200. Nah, itu adalah loss-nya. Tapi kita akan lihat ini berarti di sell. Berapa sih tingkat, yang pasti kerugian ya, nggak mungkin keuntungan. Dan tidak ada return on investment berarti, karena ini minus. Nah, ini perhitungannya sama seperti yang lalu, di mana kita menghitung pembelian saham dulu baru penjualan. Bapak Alwipi membeli dua lot saham, which is itu adalah 200 lembar saham. Ketika di angka 1000 berarti dia akan mengeluarkan dana 200.000. Apakah benar 200.000? Ingat, di sini ada komisi broker, ada PPN dan lain-lain. Dan ini contoh ya, contoh dibulatkan 5%, walaupun sebenarnya PPN-nya itu 11%. Dan komisi broker itu berbeda-beda. Ada yang 0, sekian persen dan lain-lain. Misal ini kita biar gampang, kita kumkan saja 5%, berarti 5% dari 200.000 itu adalah 10.000. Berarti jumlah dana yang harus dikeluarkan atau jumlah investasi yang harus kemudian dikeluarkan oleh Bapak Alwipi adalah 210.000 ketika membeli 2 lot saham PT XL Axiata. Kemudian ingat kasusnya, setahun kemudian dijual ketika harganya 800, dijualnya semua. Itu ya, dijual saham 2 lot 200 lembar saham ketika harganya 800, berarti pendapatannya adalah 160.000. Ingat, tiap beli saham ada komisi broker, ada PPN dan lain-lain. Jual saham pun sama, gitu ya. 5% dari 160.000 adalah 8.000, berarti pendapatan Bapak Alwipi itu tidak 160.000, tapi 160.000 dikurangi 8.000, yaitu 152.000. Nah, kita sekarang sudah tahu dana yang harus dikeluarkan oleh Bapak Alwipi ketika membeli saham itu adalah 210, tapi ketika dijual yang dia dapatkan adalah 152.000. Berarti kita sudah bisa mengecek berapa kerugiannya, tinggal dikurangi saja 152.000 kurangi 210.000, berarti minus 58.000 per 2 lot, gitu ya. Nah, ini adalah kerugian dari Bapak Alwipi. Nah, ini kemudian ada kasus Bapak Al-Ghifari. Nah, ini silakan dihitung. Berarti kalian coba hitung tadi margin trading untuk Bapak Harry Potter, kemudian short selling untuk Bapak Al-Ghifari. Bapak Al-Ghifari ini dicontoh dia membeli saham, gitu ya. Oh sorry, ini ada typo, gitu ya, ada typo. Saya coba benerin dulu ya typonya. Di sini berarti dia kondisinya adalah membeli saham, kemudian sebelum kemudian harga sahamnya turun menjadi 2.000, gitu ya. Oh sorry, benar-benar. Oke, ini saya ini aja. Saya hapus aja biar tidak pusing. Bapak Alghifari menjual semua sahamnya. Oke, ini ROI nggak ada. Oke, nah, seperti itu. Oke, jadi di sini jelas clear bahwa dia membeli sahamnya ketika harganya di 2.500, dijual ketika 2.000. Pembeliannya adalah 2 lot. Komisi broker dan lain-lain 5% ini bisa dihitung, ya, silakan dihitung untuk kembali. Karena apa? Agio, disagio, gain, loss, margin trading, short selling itu akan muncul di ujian akhir semester. Jadi salah satu, ini kisi-kisi ya, salah satu yang akan kalian kerjakan itu adalah kasus-kasus perhitungan saham. Jadi silakan dipelajari.
Kemudian ada dividen. Dividen itu apa sih? Ini laba yang diberikan oleh perusahaan emiten kepada semua pemegang saham. Baik pemegang saham, ini kan saham itu ada dua ya, saham khusus atau istimewa, gitu ya. Kemudian ada saham biasa. Nah, dividen diambil dari keuntungan. Jadi jika perusahaan tersebut untung, maka keuntungannya akan dibagi pada pemegang saham. Pembagiannya bisa kemudian tahunan atau per semester. Besarannya ditentukan ketika RUPS. RUPS itu apa? Rapat Umum Pemegang Saham. Gitu ya. Nah, kemudian ada yield. Yield itu adalah keuntungan yang diterima oleh investor, baik dividen ataupun capital gain, dinyatakan dalam bentuk persentase dari modal yang ditawarkan. Total yield merupakan keuntungan dividen ditambah keuntungan dari capital gain. Itu ya, yield itu jadi buat dividen juga capital gain. Nah, ada yang namanya EPS. EPS ini pernah ditanyakan kalau nggak salah oleh, saya lupa ya, Priska bukan ya, saya lupa. Earning per share, apa yang dimaksud dengan earning per share? Earning itu kan pendapatannya. Per share itu adalah saham. Jadi saham itu di luar negeri disebutnya bisa stok, bisa share. Jadi pendapatan per lembar saham. Cara menghitungnya, earning after tax atau laba bersih dibagi gitu ya. Earning after tax, laba setelah pajak dibagi laba bersih setelah pajak, gitu ya, dibagi jumlah saham yang beredar. Contoh, keuntungan PT BRI Tbk, keuntungan setelah pajaknya 100 miliar, jumlah saham yang beredar itu adalah 500 juta, berarti tinggal dibagi. Itu ya, keuntungan setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini seharusnya, ini pun typo. Ini adalah laba bersih setelah pajak. Earning after tax itu adalah laba bersih setelah pajak ya, dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, misal contoh BRI itu keuntungan setelah pajaknya itu atau keuntungan bersihnya itu adalah 100 miliar. Keuntungan ini bisa didapatkan dari laporan tahunan ketika 31 Desember closing, maka kemudian akan dihitung berapakah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. 100 miliar ini sebenarnya angka fiktif ya, karena BRI itu salah satu emiten yang sangat membukukan keuntungan super besar, dividennya pun besar. Jumlah yang saham yang beredar misal 500 juta lembar saham. Pertanyaan, berapa keuntungan per lembar saham PT BRI? Berarti tinggal dibagi aja. Itu ya, 100 miliar dibagi 500 juta lembar, jadi 200 rupiah per lembar saham keuntungannya. Itu gampang banget kalau menghitung EPS. Nah, ini ada PT Hexindo Adi Perkasa, keuntungan setelah pajak earning after tax-nya 200 miliar. Jumlah saham yang beredar di pasaran atau yang dikeluarkan oleh si emiten atau si Hexindo Adi Perkasa ini 750 juta lembar saham. Nah, pertanyaannya adalah berapa keuntungan per lembar saham? Nanti tinggal dibagi 200 miliar dibagi 750 juta. Nah, ini hasilnya tidak akan saya sebutkan, silakan kalian bagi saja dengan kalkulator. Nah, kemudian ada price earning ratio gitu ya, atau PER. Apa itu PER? Price earning ratio. Price earning ratio itu adalah metode penilaian saham dengan cara membagi. Nah, ini pun sama, membagi. Rasio itu pasti membagi gitu ya. Ada dua hal yang dibagi. Membagi harga saham dengan EPS. Berarti PER ini akan bisa dihitung jika kalian sudah mengetahui EPS-nya. EPS-nya dihitung dulu baru kemudian PER-nya. Tapi kalau kalian dalam
kenyataan dalam realnya EPS per ini biasanya sudah dihitungkan oleh emiten. Jadi emiten ketika membuat sebuah laporan, dia sudah menghitungkan berapa ROI-nya, return on investment, berapa ROA-nya, return on asset, berapa EPS-nya, berapa PER-nya, dan lain-lain. Jadi kalian nggak harus ngitung sebenarnya, tapi karena ini adalah pembelajaran, kalian harus ngerti apa yang dibagi, bagaimana cara menghitungnya. Gitu ya. Dalam menghitung PER, laba yang digunakan biasanya laba dari tahun terakhir, gitu ya, atau laba tahunan yang akan datang. Contoh, PT Astra International Tbk ini, PT Astra ini yang kemarin direkturnya kita jadikan sebagai pembicara di studium general kita, mantan direkturnya Pak Paulus Bambang. Nah, ini perusahaannya nih Pak, PT Astra International Tbk. Saham yang berlaku atau yang kemudian sekarang harga sahamnya itu Rp1.000 per lembar saham, IPS-nya 200 nih. Pertanyaan, berapa PER-nya? PER-nya berarti tadi dibagi harga saham gitu ya, dibagi dengan IPS, berarti kali gitu ya, 1 kali, berarti 5 kali. Si PER itu 5 kali harga sahamnya. Nah, sekarang coba dihitung. Aneka Tambang pun ini sama, ini adalah real emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, Aneka Tambang Tbk, harga sahamnya misal Rp5.000 per lembar saham, IPS-nya diketahui bahwa 1.000. Oh, ini gampang banget. Berapa PER-nya? Tinggal 5.000 bagi 1.000. Oh, ini perhitungan anak kecil. Nah, teman-teman gitu ya, ketika ujian, biasanya ketika ujiannya offline, kalian harus close book. Gitu ya, close book. Cuma karena ini kelasnya adalah online, berarti memang saya perbolehkan untuk open book, karena nggak mungkin close book juga, tetap aja saya nggak bisa melihat kalian apakah open book atau tidak gitu ya. Jadi silakan nanti melihat kembali catatan-catatan gitu ya, kalau nggak powerpoint-nya, tapi jangan lupa untuk kalian pelajari dari sekarang. Ada book of value atau BV gitu ya. Ini adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi aset tidak berwujud, goodwill, hak paten, dan lain-lain. Dikurangi kewajiban-kewajiban. Nilai buku akan bermakna bila dibagi dengan jumlah saham yang beredar tadi ya. Jumlah saham yang beredar, sehingga namanya menjadi nilai buku per saham. Nah, ini misal PT Adidaya Tbk mempunyai modal sendirinya 10 miliar. Kemudian jumlah saham yang beredar atau disebut juga outstanding shares-nya 50 juta. Berarti nilai buku PT Adidaya per lembar adalah 10 miliar dibagi 50 juta gitu ya, yaitu Rp200. Nah, dividen itu ada beberapa yang dibagikan, beberapa bentuk ya, ada dividen tunai, ada yang berbentuk dividen saham. Ingat, dividen ini adalah keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan emiten kepada investor atau pemegang saham. Mau kalian punya sahamnya cuma 1 lot, 100 lot, 1000 lot gitu ya, atau pemegang saham mayoritas, semuanya akan dibagi dividen yang tentunya dibagi secara proporsional. Nah, dividen tunai ini adalah ya dividen yang diberikan kepada pemegang saham oleh emiten dari laba ya. Ingat, kalau laba akan dikasih atau dibagi dividen. Tapi kalau rugi, gak ada yang dibagikan. Perusahaannya rugi, apa yang mau dibagikan? Kerugiannya gitu ya, utangnya kan gak mungkin. Jadi dividen ini syaratnya dibagi jika perusahaan untung. Nah, gitu ya. Nah, ini dividen tunai diberikan pada pemegang saham dari laba tahun berjalan atau akumulasi laba tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Dikenakan pajak pendapatan stok dividen. Dividen yang diberikan pada pemegang saham dalam bentuk saham. Ada dividen tunai itu berbentuknya adalah uang tunai. Ada juga dividen yang kedua adalah dividen saham. Ini dibagikan tapi tidak berbentuk uang tunai. Dibagikannya adalah saham kembali. Kayak kalian top up lah. Gitu ya, kalian top up. Jadi punya saham asalnya 10 lot, dapat dividennya kemudian saham dikonversi ya. Harusnya dapat sekian rupiah, dikonversikan ke saham, harga saham terakhir kalian dapatnya adalah sahamnya naik, nambah. Ini sering dilakukan.
Nah, stock split ini ingat bahwa saham itu bisa disebut sebagai stock, bisa disebut sebagai shares, gitu ya. Nah, stock split ini kondisi yang ataupun strategi yang dilakukan oleh perusahaan di mana si sahamnya itu di split, dibelah, dipecah. Kenapa dibelah, dipecah? Agar harga sahamnya itu turun. Harga sahamnya itu lebih kemudian rasional di bursa. Harga sahamnya lebih murah sehingga orang bisa mudah untuk membelinya, bisa gampang menjualnya, atau lebih menarik di mata investor. Gitu ya. Jadi kalau harga saham terlalu mahal juga tidak menarik, tidak cantik, tidak seksi. Karena apa? Ya Anda harus investasinya dengan uang yang lumayan lebih besar. Gitu. Apalagi kalau investor retail itu adalah orang perorangan ya, bukan perusahaan, bukan lembaga. Ini biasanya lebih cenderung senang dengan harga-harga saham yang terjangkau. Karena apa? Mereka banyak yang ingin menjadi seorang investor yang memanfaatkan tadi keuntungan selisih keuntungan antara jual dan beli. Jadi trader gitu ya. Jadi trader saham, bukan sebagai investor yang mengharapkan dividen di akhir tahun. Nah, stock split misal PT Adidaya Tbk, jumlah saham yang beredar outstanding share-nya itu adalah 2 juta lembar saham. Nilai nominal per saham itu 1.000 gitu ya. Nah, setelah di split, nilai sahamnya itu menjadi 500. Berapa jumlah saham yang baru? Nah, ini kita menghitung berapa jumlah saham yang baru. Jumlah lembar saham yang baru adalah tadi outstanding share, jumlah saham yang beredar 2 juta dibagi dengan 500. Ada 4.000 lembar gitu ya. Berarti yang saham yang baru. Berarti total jumlah saham keseluruhan itu adalah 2 juta ditambah 4.000, berarti 2 juta 4.000 lembar saham. Seperti itu, gampang ya. Gampang. Nah, sampai sana saja untuk pertemuan terakhir Desau. Jadi di pertemuan ini teman-teman sudah membahas mengenai beberapa perhitungan saham yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ingat bahwa banyak perhitungan ataupun kemudian kalkulasi saham yang harus kalian pelajari dan praktekkan, mulai dari agio, disagio, gain, loss, margin trading, short selling, EPS, pair gitu ya, book value, sampai yang terakhir adalah stock split. Nah, ini semua akan ada di UAS. UAS kita banyak perhitungan, membahas perhitungan. Jadi kisi-kisinya tidak akan saya jelasin satu persatu, tapi bagi teman-teman yang tadi menyimak tahu ya apa saja yang akan kemudian kita kerjakan di UAS nanti. Selain juga saya akan membuat beberapa contoh kasus analisis. Jadi UAS kita tidak akan membahas banyak mengenai pengertian-pengertian gitu ya, teori-teori. Bagi saya itu tidak terlalu itu penting, tapi saya ingin kemudian kalian itu lebih menjadi seorang yang menganalisis saya, pakar yang menganalisis situasi kondisi yang sekarang beredar, bagaimana cara menganalisisnya, bagaimana cara menghitungnya. Bagi saya itu lebih bermakna dibandingkan kalian menghafal kemudian setelah mata kuliah ini selesai kalian lupa lagi. Ya. Dan jangan lupa bahwa sebenarnya finance for non-finance ini adalah mata kuliah literasi keuangan, teman-teman. Gitu ya, literasi keuangan. Artinya apa? Bahwa teman-teman itu harus mulai memahami konsep keuangan, baik untuk perusahaan ataupun pribadi. Harus mengerti, memahami cara memanage keuangan. Terlepas dari kalian masih mahasiswa yang ada karyawannya, sudah bekerja mempunyai penghasilan sendiri, ataupun penghasilannya masih kemudian di backup oleh orang tua. Bukan masalah berapa besar pendapatannya, tapi seberapa cerdas kalian mengelola keuangan kalian. Sehingga sekarang itu ada yang disebut dengan financial questions.
Kalau dulu kan itu ada intelligentsia questions gitu, ada emotional questions, ada spiritual question, ada adversity question. Nah sekarang itu yang perlu kalian pahami, pelajari itu adalah tentang financial question, kecerdasan finansial. Kenapa? Generasi sebelum-sebelumnya mungkin tidak mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti ini, sehingga banyak di Indonesia itu misal orang tua atau orang muda itu yang tidak mempersiapkan nanti dana-dana setelah mereka pensiun. Kalian harus mempersiapkan, jangan sampai nanti ketika selesai bekerja, masa pensiun, kalian tidak punya pendapatan atau tidak punya tabungan. Dan itu biasanya jadi sebuah ini ya, kayak lingkaran tuh, dimana orang tua habis gitu ya hartanya. Ketika sudah tua dia akan kemudian menggantungkan kehidupannya pada anaknya nanti harus support orang tua, support juga keluarganya, jadi sandwich generations. Saya tidak kemudian bilang bahwa sandwich generation itu buruk, tidak, karena sebaik-baiknya anak adalah yang dia taking care of their parents gitu ya. Tapi kalau misal kita nanti jadi orang tua, pengen dong bisa ngasih ke anak, ataupun mungkin ke anak enggak ya, ke cucu, bisa pengen dong kehidupan kita sejahtera juga, tidak harus kemudian bergantung pada anak ataupun cucu gitu ya. Pasti seperti itu kondisi-kondisi yang ditemukan kalau kalian kemudian pergi ke Eropa, di mana orang-orang Eropa itu kalau sudah pensiun ya mereka makmur, masih bisa mempertahankan gaya hidupnya, tidak terlalu kemudian turun dan tidak bergantung pada anaknya ya, seperti itu. Nah, di Amerika pun sama, di Indonesia negara berkembang, pemahaman-pemahaman ini seperti ini harus mulai kemudian digalakkan, praktiknya pun sama. Memang sih ada jam sostek, kita dapat jaminan hari tua, tapi kan kalian bisa menghitung sendiri apakah itu cukup atau tidak, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan selain kemudian membuat tabungan pensiun, kalian sudah mulai kemudian ya berinvestasi gitu ya, belajar untuk mengelola keuangan kalian. Kalau punya gaji, pendapatan itu tidak semuanya habis di sektor konsumtif, tapi ada juga untuk kemudian tadi disisihkan untuk tabungan darurat, investasi gitu ya. Nah itu perlu dipelajari, karena apa? Generasi Indonesia sekarang itu untuk kalangan menengahnya itu sedang booming, itu ya, sedang rise. Tapi sayangnya tidak semua mendapatkan literasi keuangan yang baik. Gitu. Jadi uang itu banyak yang habis, apalagi sekarang generasi itu banyak yang FOMO. Gitu ya, fear of missing out, pokoknya pengen kelihatan trendy, pengen di like oleh orang, pengen dapat validasi, pengen dapat komen segala macam. Kitanya no one, ngerasa kitanya someone, kitanya kemudian orang biasa ngerasa sebagai superstar. Semua yang sekarang sedang happening kita harus kemudian ikutin, harus kita share. Ada konser apa kita ikutan, kita share, padahal kitanya nggak butuh, kitanya nggak suka. Ada kegiatan apa kita ikutin, ada makanan terbaru apa gitu ya kita kemudian beli. Nah ini itu perangkap sebenarnya. Kalau perusahaan ya suka orang-orang FOMO, karena apa? Butuh nggak butuh dibeli, gitu ya. Pengen nggak pengen dibeli, karena apa? Dia harus membuat berita tersebut terekspos, gitu. Exposure-nya dapat dari semua orang, gitu. Nah, tapi kalian yang belajar literasi keuangan harus lebih cerdas. Uang itu didapatkannya selama 1 bulan 1 kali, tapi menghabiskannya kadang-kadang 1 minggu habis. Nah itu tidak bijak, itu ya, harus bijak buat kalian. Karena apa? Kehidupan masih berjalan lama. Kalian nanti mungkin ada yang pengen meneruskan kuliah S2, menikah, punya anak, perjalanan kalian panjang. Jadi semua harus di planning. Kehidupan harus di planning, apalagi keuangan, gitu ya. Apalagi keuangan. Start planning your financial from now on, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi untuk perhitungannya yang akan muncul nanti ada perhitungan tentang saham, gitu ya, tentang saham untuk kisi-kisinya tadi luas ya. Kemudian ada juga analisis. Jadi kalau di analisis itu seperti ini teman-teman. Saya banyak mendapati ketika soalnya berupa analisa, mahasiswa itu menjawab itu sekenanya.
sejawabnya. Padahal analisis itu nggak seperti itu. Analisis itu bukan kemudian ditanya A dijawab langsung A, enggak gitu ya. Tapi kalian harus melakukan baik itu sintesa maupun kemudian kebalikannya. Kalian bisa memaparkan dari kecil ke besar, dari besar kemudian ke kecil. Dan semakin deep analisis kalian, nilainya semakin bagus. Jadi kalian harus utarakan pemahaman kalian, kaitkan dengan teori yang kalian kemudian pelajari, jelaskan secara clear, secara detail, gitu ya. Dan ini bukan mengarang indah, artinya kalian harus berpatokan juga pada disiplin ilmu, pada teori. Bedanya seperti itu. Analisis itu bukan mengarang indah. Kalau mengarang ini indah itu adalah berdasarkan pemahaman kita, tapi kita mengetahui bahwa kalian mahasiswa pemahamannya terbatas, itu yang perlu ditingkatkan, perlu belajar lagi. Itulah kenapa kalian kuliah. Jadi berpatokanlah pada teori-teori yang ada, kaitkan dengan yang sekarang terjadi. Itu artinya kalian berusaha untuk menjadi seorang pakar di bidang tersebut. Bedanya orang yang so pintar dengan orang yang pintar adalah orang yang si pintar dia ngerasa bisa menyelesaikan semua kasus dengan pemikiran dia. Tapi orang yang pintar beneran dia tahu bahwa kasus-kasus itu layaknya kita sekarang sedang mencari jawaban obat terhadap sebuah kasus penyakit. Ketika kita meramu sebuah obat, misal dokter itu nggak bisa tiba-tiba meramu seenaknya. Tapi dia tahu, obat ini adalah untuk ini, dosisnya berapa gitu ya, indikasinya seperti apa, bisa diberikan untuk pasien dengan kondisi apa. Dan itu berdasarkan ilmu, gitu ya, berdasarkan ilmu. Nah, itu ya bedanya seperti itu. Jadi kalian karena kemudian mahasiswa, pola berpikirnya harus sudah mulai scientific, ilmiah gitu. Oke, teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya share buat pertemuan terakhir gitu ya. Nanti untuk materinya silakan di-download di Siakad. Kalau ada yang belum bisa di-download silakan hubungi saya. Seperti itu saja. Sampai ketemu nanti di UAS dan hopefully 14 pertemuan ini membuka wawasan kalian. Even kalian anak sistem informasi gitu ya, banyak bermain dengan data, dengan kemudian pemrograman komputer, bahasa pemrograman dan lain-lain. Tapi ingat, kalian adalah bosnya dari diri kalian, especially kalian sendiri yang akan memanage keuangan kalian. Ketika kalian kesulitan keuangan, ya no one will help. Kalaupun ada mungkin beberapa orang, tapi kalian nggak bisa lean on terus-terusan. Gitu ya, kalian sudah punya pendapatan, ya nggak mau kalian harus manage bagaimana pendapatan itu cukup. Dan ingat, generasi sekarang itu generasi yang dibombardir dengan apa? Dengan pinjol, dengan kartu kredit, dengan pay later dan segala macam yang semuanya dibuat seperti lumrah gitu. Iklan-iklannya di YouTube kan ngeri ya. Aduh, kartu kredit saya udah over limit nih. Temennya bilang, ya udah kamu ini aja di platform ini, pinjol ini yang sudah legal. Aku kemarin dapat pinjaman 30 juta loh gitu. Gampang banget. 30 juta itu duit loh. Duit itu ya, gaji kalian kan gak segitu. Kok pinjamnya bisa 30 juta? Kemudian bisa dicicil 12 bulan dengan bunga 0,03%. Itu ditanya dulu tuh 0,03% per kapan nih? Per hari. Bunganya majemuk gitu ya, atau tidak, atau flat, rata-rata bunga majemuk, bunga berbunga. Kalian yang adalah kredit utang. Dan kita sudah mendapati beberapa kasus orang Indonesia kredit utang bunuh diri. Kan masalahnya dibuat oleh diri sendiri ya, pinjol lah, judi slot lah, segala macam. So kalian harus cerdas, kalian harus pintar gitu ya. Jangan membuat masalah keuangan karena diri kalian sendiri yang tidak bisa menahan nafsu keinginannya untuk belanja A, belanja B, belanja C, rasanya nanti juga bisa dibayar 10%, dibayar sekian macam dan lain-lain. Oke, beli barang yang kalian butuhkan. Kalau ada barang yang kalian inginkan, pastikan kalian punya uangnya. Dan tips dari saya terakhir adalah, ini yang diajarkan oleh mentor saya gitu ya. Ketika kalian ingin membeli sesuatu gitu ya, kan itu biasanya penggebu-gebu ya. Datang ke mall, aduh pengen nih, sampai nggak bisa tidur gitu. Ada Shopee 11.11 gitu ya, lagi promo gila-gilaan gitu ya. Tokopedia segala macam, aduh kepikiran ini, belum check out nih, masih ada di keranjang segala macam.
Tipsnya adalah kalian boleh beli barang tersebut tapi nanti minggu depan. Jadi biarin kalian berpikir dulu selama seminggu. Jangan langsung dibeli. Tapi Pak ini kan lagi promo segala macam, pokoknya jangan dulu beli. Kalau mau beli nanti minggu depan aja. Lebih bagus lagi kalau memang duitnya ada cash ya. Tapi kalau kalian ngebet banget segala macam, yaudah minggu depan aja belinya. Biar apa? Biar nanti kalian yang tadinya impulsif buying membeli sesuatu itu karena memang nafsu, karena kemudian nggak dipikirin dulu, karena pengen doang, bisa rasional. Ada waktu untuk merasionalkan pikiran kalian selama seminggu itu biasanya ya kadang berubah gitu ya, kadang berubah. Benar nggak sih butuh gitu. Jangan cuma pengen doang, pengen ganti handphone, handphone yang lama juga masih berfungsi kok gitu ya. Cuma gara-gara kemudian handphone yang sekarang lebih baru, kameranya lebih bagus gitu ya, dan lain-lain. So boleh beli barang tapi next week. Itu biasanya yang saya lakukan, saya ajarkan juga ke mahasiswa saya ataupun ke keluarga saya. Oke, itu saja dari saya dan hopefully kita bertemu lagi di materi ataupun mata kuliah semester selanjutnya gitu ya. Sehat-sehat selalu teman-teman semuanya gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.